Sejak Faifi bercerai dengan Iwan Setiabudiman, hak asuh Bilqis Emiliski anaknya tidak ada kejelasan. Namun sebelum bercerai, Iwan sudah menguasai Bilqis. Faifi pun tak bisa menengok Bilqis anaknya sesuka hati, bahkan cenderung dipersulit. Hingga puncaknya ulang tahun Bilqis tanggal 9 Juli kemarin. Faifi sudah merancang pesta meriah, akan tetapi Iwan tidak mengantarkan Bilqis ke dekapannya. Justru saya baru dapat. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah Rp2 juta untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ari Lasso, Sheila on 7 dan Padi akan mengadakan konser tur ke beberapa kota. Faifi Rahmawati mendaftarkan gugatan perwalian anaknya Bilqis Emiliski ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Glenn Fredly menambahkan menimang anak dari Dewi Sandra. Nurul Arifin memulai hidup dari nol di usianya yang menginjak 40 tahun. Angelina Sondah menghimbau pemerintah agar RUU Penanggulangan Bencana Alam segera disahkan. Kris Dayanti dan kedua anaknya suportif pada pekerjaan Anang Hermansyah. Pemirsa, mulai hari ini Ari Lasso, Sheila on 7 dan Padi memulai konser keliling kota-kota besar di Indonesia. Sekitar 2 bulan para musisi ini akan jauh dari keluarga dan pasangannya masing-masing. Apalagi Eros yang sedang hangat-hangatnya menjalin asmara dengan Leony. Kira-kira tahan gak ya Eros berjauhan dari Leony? Pemirsa, simak beritanya di Gospot yang berikut ini. Sebuah pekerjaan besar sudah menunggu Ari Lasso, Sheila on 7 dan Padi selama 2 bulan mendatang. Ketiganya akan menggelar konser keliling kota-kota besar di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Start mulai hari ini dan terus berlangsung sampai akhir bulan Agustus. Menghadapi tur panjang seperti ini pasti butuh persiapan ekstra. Tak heran saat konferensi pers yang berlangsung kemarin tak ada satupun personil Padi yang hadir. Sementara Sheila on 7 hanya diwakili oleh Eros. Jadi sekarang anak-anak pada lagi latihan di Jogja, terus di Jogja sih? Iya, latihannya di Jogja. Ya? Iya, latihannya di Jogja, terus besok kita berangkat. Pada beberapa titik ketiganya akan bertemu di satu kota, namun ternyata tak ada agenda bagi ketiganya untuk tampil sepanggung. Gak ada ini, jadi gak ada duet. Kita main sendiri-sendiri. Saya kebetulan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri dalam rangkaian Confession on the stage. Jadi saya ke bagian Sumatera dulu seperti tahun lalu. Seperti tahun lalu Sheila on 7 jalan ada sekian puluh kota, saya sekian puluh kota, Padi juga sekian puluh kota. Paling kita ketemu di beberapa titik ya. Paling kita. Tapi pada prinsipnya kita jalan sendiri-sendiri. Persiapan Ari Lasso sendiri kurang maksimal karena Ari terserang radang tenggorokan yang cukup berat. Penyakit yang jadi momok buat seorang vokalis sepertinya. Habis rekaman itu saya sakit. Nah sebenarnya kalau orang sakit itu kan harus istirahat. Tapi berhubung jadwalnya tidak bisa kita tunda untuk manggung-manggung, jadi diterusin manggung. Jadi sempat agak parah setelah terakhir saya sakit kayak gini itu kapan ya? 95. Tapi udah membaik. Lain cerita dengan Eros. Semua orang tahu hubungan cinta Eros dengan Leony sedang hangat-hangatnya. Dalam kondisi seperti ini pasti sangat terasa ketika keduanya harus berpisah untuk beberapa lama. Ya, Leony ditinggal karena dia harus cari duit juga. Di antara formasi awal Sheila on 7 tinggal Eros satu-satunya yang masih bujangan. Duta telah mendahului teman-temannya bahkan kini sudah punya anak. Adam beberapa waktu yang lalu juga sudah mengakhiri masa lajangnya. Sementara Eros sepertinya belum tergerak untuk mengikuti jejak rekan-rekannya. Eros tampak kewalahan meladeni gempuran pertanyaan dari para wartawan yang semua serempak menanyakan,
kapan Eros akan menikahi Leoni. Belum ada rencana. Sekarang sih masih seneng lagi, masih nonton jalan-jalan aja. Nggak tahu tahun kapan. Mungkin nunggu Leoninya siap. Mungkin Leoninya yang belum siap. Leoni siap, berarti Leoni belum nonton ini. Nggak tahu ya. Sama-sama belum siap lah. Nanti mau cari tempat tinggal dulu. Bukan tanpa sebab jika wartawan mencecar keduanya dengan pertanyaan seputar rencana pernikahan. Muaranya, selentingan bahwa orang tua Leoni sudah tak sabar menunggu Eros untuk meminang putri mereka. Enggak, ya ampun masa ada berita ini katanya aku disuruh buru-buru nikah. Pokoknya itu berita seperti itu belum benar. Jadi dari kita belum ada rencana apa-apa gitu. Jadi nanti kalau ada rencana-rencana pasti kita kasih tahu kalian gitu. Jadi sekarang sih kita mau ngejar pesawat di Jogja dulu, oke? Kenapa? Oh, nggak masalah. Sadar akan pergi dalam waktu yang cukup lama, Eros tak ketinggalan untuk memanfaatkan waktunya yang tinggal sedikit buat Leoni. Seusai konferensi pers, Eros langsung menggamit Leoni untuk terbang ke Jogja. Pemirsa, sudah hampir 4 bulan Glenn Fredly dan Dewi Sandra membina rumah tangga. Pertanyaan yang akan sering dilontarkan pada mereka pasti adalah, sudahkah Dewi positif hamil? Dan sekarang Glenn akan menjawab pertanyaan itu. Kehadiran anak di sisi Faifi Rahmawati sangatlah penting. Namun mantan suami Faifi, Iwan Setiabudiman, terlalu memonopoli hak asuh Bilkis sang anak hingga Faifi sulit menemui anaknya. Karena itulah sekarang Faifi menempuh jalur hukum. Nah pemirsa, simak beritanya yang berikut ini. Sejak Faifi bercerai dengan Iwan Setiabudiman, hak asuh Bilkis Emiliski anaknya tidak ada kejelasan. Namun sebelum bercerai, Iwan sudah menguasai Bilkis. Faifi pun tak bisa menengok Bilkis anaknya sesuka hati, bahkan cenderung dipersulit. Hingga puncaknya ulang tahun Bilkis tanggal 9 Juli kemarin. Faifi sudah merancang pesta meriah, akan tetapi Iwan tidak mengantarkan Bilkis ke dekapannya. Justru saya baru dapat jawaban dari Iwan tanggal 9 malam melalui SMS, maaf anak itu lagi ngadain ulang tahun di luar kota. Seharusnya dia sadar, loh kenapa harus ke luar kota, kenapa enggak, kalaupun dia mau ngadain sendiri nggak masalah. Tapi yang penting kan anak itu ada didampingi oleh ibu dan bapaknya. Saya cuma pengen lihat anak saya seperti apa saat ini gitu. Setelah dia ulang tahun itu kayak apa gitu. Dia bilang jawabannya ya di aku lah. Terus saya nanya lagi, iya tapi sekarang berada di mana, di Jakarta atau di luar kota? Nggak dijawab. Saya berhak tahu dong anak saya di mana. Hilang sudah kesabaran Faifi. Akhirnya dia dan pengacaranya mendaftarkan gugatan perwalian anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah 3 bulan merintis jalan kekeluargaan. Sebenarnya saya nggak ngarepin kayak gini, nggak ngarepin gugat lagi gitu kan. Tapi kan memang kenyataannya sampai sekarang anak itu belum ada hak perwaliannya. Menurut kabar, hak asuh Bilkis tidak cocok jatuh ke tangan Faifi karena melihat mantan istrinya itu sering keluar malam bersama banyak lelaki. Nggak perlu lah ya, panas-panasan ya. Dia mau ngomong apa terserah. Tapi saya cukup mengerti, maksudnya mbak-mbak juga pasti udah tahu pekerjaan saya ini seorang seniwati. Yang pasti ada keluar malamnya kalau lagi syuting. Terus belum lagi kalau saya misalnya entertain gitu, atau saya kan sekarang juga seorang IO juga ya, yang setiap malam bisa jadi saya tuh meeting, bukan untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Dan kayaknya Jakarta itu udah biasa ya kalau orang keluar malam meeting segala macam. Toh saya juga tidak di tempat yang nggak benar atau apa gitu.
Kabar gembira yang ditunggu-tunggu dari pasangan yang belum lama menikah, apalagi kalau bukan tanda-tanda punya momongan. Tanda-tanda itu belum kelihatan pada pasangan Glenn Fredly dan Dewi Sandra. Kenyataan itu tentu tidak mengurangi kebahagiaan Glenn. Namun Glenn tidak menyangkal bahwa sekarang ini mulai